Salam. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa bertemu dalam media hari ini. Gimana kabarnya? Semuanya baik? Bapak berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Sekalipun tidak bertemu, namun kasih Tuhan tetap menyatu di dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dulu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan membukakan mata dan pikiran kami masing-masing. Kami akui Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan pelanggaran akan firman-Mu. Kiranya segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak kami sengaja, kiranya Tuhan mengampuni agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada itu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini Bapak memperkenalkan nama Bapak Yul Simanjuntak, membawakan bidang studi pendidikan agama Kristen. Jadi sekarang topik pembelajaran kita yaitu pertemuan pertama, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmah. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu bertumbuh dan semakin berhikmah, yang diambil dari Alkitab yaitu 1 Samuel 3 ayat yang ke-19 dan 1 Samuel 2 ayat 26 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9, yaitu pemahaman tentang remaja. Yang kedua, kedewasaan yang benar. Yang ketiga, ciri kedewasaan Kristen. Dan yang terakhir, hidup berhikmat. Yang pertama, pemahaman tentang remaja. Remaja di kelas 10 dan 12 sampai dengan 12 itu berbeda dengan remaja di kelas 6 sampai dengan kelas 8. Di sana ada pasti perubahan-perubahan besar di dalam hidup mereka, baik itu secara fisik maupun psikologis. Banyak juga orang yang menganggap bahwa masa SMA itu adalah masa yang paling menyenangkan dari seluruh kehidupannya. Pada masa ini, anak-anak kami sudah mulai mandiri dalam menentukan apa yang ingin dikerjakan, apa yang dipilih, dengan siapa kamu bergaul, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya orang tua itu belum sepenuhnya menganggap kalian siap membuat keputusan sendiri. Yang kedua, kedewasaan yang benar. Bagaimana itu sebenarnya kedewasaan yang benar itu? Ada orang-orang yang tubuhnya dewasa, iya kan? Kita perhatikan orang itu, ada yang tubuhnya itu besar, tetapi pemikirannya masih kanak-kanak, sehingga mereka itu tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Menjadi dewasa itu berarti mestinya seseorang menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Jadi orang dewasa itu kan, kalau kita sudah dikatakan dewasa, kita harus mampu memperhitungkan dampak dari segala. Artinya di sana apa yang kita kerjakan itu tahu nanti apa dampak. Contohnya anak-anak kami, contohnya tidak sekolah, harus kita aku kan dibiayai di sini. Jangan kita asal kita kerjakan. Kita harus pikirkan apa dampaknya. Kalau aku nanti tidak belajar, apa dampaknya? Ya, harus kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kedewasaan Kristen.
ada itu kan keberanian bertanggung jawab itu adalah salah satu ciri kedewasaan orang Kristen. Dengan demikian orang Kristen itu mestinya tidak bersikap seperti yang dikatakan pepatah, lembar batu sembunyi tangan. Seorang Kristen itu mestinya berani berkata seperti yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, "The buck stop here." Saya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat anak buah saya. Jadi kita itu seorang remaja Kristen harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan, ya. Harus kita pertanggungjawabkan itu. Katakan iya, kalau iya, katakan tidak, kalau tidak. Oke, yang ke bagian B-nya yaitu kejujuran. Ya, kejujuran itu adalah ciri kedewasaan yang lain. Itulah kejujuran itu, ya. Anak kecil itu seringkalinya kita lihat berbohong, bukan karena mereka sebenarnya atau mungkin karena dia suka berbohong, tetapi karena psikologi di usia yang masih muda itu, sekali anak-anak itu belum bisa membedakan antara mana dunia hayal dengan dunia yang nyata. Maksudnya di sana kebiasaan menceritakan kebohongan itu kemudian berlanjut ke masa remaja dan dewasa. Khususnya ketika seorang pelajar atau mungkin belajar dia bahwa ia dapat lolos begitu saja dari persoalan yang hadapi dengan berbohong. Jadi ketika kita itu contohnya mau berbuat yang tidak baik, kita itu lolos dari situ, maka kita itu sering melakukannya, ya. Yang ke bagian C, ciri dari kedewasaan remaja Kristen itu hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada diri sendiri saja, ya. Di sini seorang Kristen yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang dia percayakan kepadanya. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada gereja, kepada masyarakat, kepada negara, bahkan terhadap sesama yang tidak harus orang Indonesia saja. Kemudian yang keempat, hidup berhikmat. Bagaimana itu dikatakan hidup berhikmat itu? Ya, berhikmat itu tidaklah sama dengan menjadi pandai, ya. Orang yang pandai itu belum tentu berhikmat, ya. Banyak orang yang pandai itu namun tidak berhikmat. Alkitab itu mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Ingat itu, ya. Apabila seorang mau hidup dekat dengan Allah, kita harus tekun berdoa, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Kalau kita juga mau berhikmat, harus seperti itu. Mari kita berdoa, mari kita tekun membaca firman Tuhan, mempelajarinya. Yakin dan percayalah kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan itu, ya. Barangkali tidak ada contoh yang lebih baik itu tentang orang-orang yang berhikmat selain Raja Salomo. Mungkin anak-anak kami sekalian mungkin pernah sekolah minggu atau mendengar cerita mengenai Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo itu nanti menyimpulkan, ya, cara Raja Salomo memutuskan kasus perbuatan seorang bayi di antara dua perempuan adalah contoh yang sangat luar biasa itu. Kebijaksanaan. Contohnya itu kan kita tahu itu bahwa antara dua perempuan, yang satu anaknya itu meninggal, yang satu anaknya tidak meninggal. Mereka itu saling merebutkan anak ini. Bagaimana di sini Raja Salomo bijaksana menentukan, bawa ke sini anak itu, biar aku penggal. Itulah Raja Salomo, ya. Tetapi datanglah memang perempuan yang memang anak dia, tidak usah. Biarlah itu menjadi anak dia. Dari situlah maka Raja Salomo itu memutuskan bahwa anak itu memang benar-benar yang punya perempuan yang rela, ya, mengasihi anak itu kepada yang perempuan satu lagi. Itulah contoh yang sangat luar biasa bijaksananya. Itulah Raja Salomo. Boleh kita baca itu di Alkitab, mungkin di rumah kita atau di depan kita sekarang.
yaitu di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Oke, demikianlah sampai pembelajaran kita. Kalau ada anak-anak kami yang kurang paham, boleh diisi di dalam kotak saran ya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami baru saja melaksanakan proses pembelajaran melalui daring, yaitu pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya apa yang kami pelajari Tuhan tanamkan di dalam pikiran kami masing-masing. Ajarilah kami Tuhan, biar kami bisa menjadi orang yang berhikmat seperti Salomo. Terima kasih Tuhan. Kami akui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.